Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Berikut ini adalah panduan pengelolaan Google Classroom. Bapak Ibu, kita akan menambahkan tugas kepada siswa. Dalam hal ini adalah soal latihan. Yang pertama nanti akan kita buat soal latihan esai, sehingga jawaban siswa harus dimasukkan di dalam form itu. Kemudian nanti yang kedua akan kita buat untuk jawaban dalam bentuk pilihan ganda. Baik, untuk yang pertama kita klik buat dulu. Kemudian kita akan membuat tugas kuis. Kemudian di sini lagi misalnya soal asam dan basa. Atau mungkin ulangan harian gitu ya. Ulangan harian. Kemudian ini kita copy sama aja gini. Kemudian kita akan menambahkan soal-soal tersebut, itu ada di Google Form. Ini kita klik. Yang pertama kita akan membuat soal esai. Jadi kita di sini kita ganti aja misalnya asam dan basa. Sini ulangan harian asam dan basa. Kemudian kerjakan soal berikut ini dengan jawaban singkat dan tepat. Kemudian kita masuk ke pertanyaan. Yang pertama kita masukkan pertanyaannya. Misalnya karena ini adalah jawaban singkat, maka ini kita pilih menjadi jawaban singkat, sehingga dia tidak perlu memberikan pilihan atau pilihan gandanya. Kemudian jangan lupa disetting untuk wajib diisi. Kemudian kita tentukan juga jawaban yang benar. Ini kita masukkan kuncinya. Kemudian ini yang mendekati. Misalnya ini tidak pakai menerima. Jadi nanti sama menerima. Misalnya ini N-nya kita huruf kecil. Begini. Baik. Kemudian poinnya berapa? Misalnya poinnya ini 10 kalau siswa ini benar. Itu. Kemudian kalau sudah, kita klik selesai. Ini kalau sudah, kemudian kita buat pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya misalnya ini. Oke. Ini sama, kita coba untuk jawaban singkat dulu. Kemudian jangan lupa kita masukkan beberapa kemungkinan jawaban yang dipilih oleh siswa. Jawaban benarnya dalam hal ini ya. Jawaban benarnya, kemudian mungkin di sini kita buat yang berbeda, A-nya huruf kecil gitu. Bisa jadi nanti siswa menulisnya seperti ini. Kemudian jangan lupa diberikan poinnya, misalnya ini poinnya 10. Kemudian selesai. Maka sampai di sini, ini kita sebenarnya sudah selesai untuk membuat tugas dalam bentuk esai ya. Jadi ini jawaban singkat. Nanti untuk melanjutkan tinggal kita tambah di sini sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Jangan lupa ini tetap wajib diisi, jadi siswa harus mengisinya. Kemudian kalau ini sudah katakanlah sudah seluruh soal sudah dimasukkan, Bapak Ibu bisa kembali ke sini. Kemudian di sini sudah siap. Kita kembali, kita atur dulu untuk batasan waktu. Karena ini tugas, maka kita batasan waktu. Misalnya ini selesai terakhir tanggal 7 misalnya. Waktunya anggap aja jam 12 malam. Kemudian ini topiknya masih terkait dengan asam dan basa. Kemudian kita buat tugaskan. Jadi akan dipublish, maka siswa bisa mengecek, bisa mengerjakan tugas tersebut. Nanti kita lihat. Nah, di sini
Tadi yang pertama tugas ini, yang tadi dalam bentuk pengumpulan artikel. Kemudian yang kedua soal ulangan harian, asam dan basa, yang dalam hal ini adalah IC tadi. Kemudian nanti akan kita lanjutkan untuk yang soal berikutnya, yaitu bagaimana membuat soal pilihan ganda. Baik, kita klik buat lagi. Jadi untuk membuat soal pilihan ganda, kita sama, tombolnya satu selalu kita gunakan, yaitu klik buat. Kemudian tugas kuis lagi. Kemudian ini misalnya karena pilihan ganda ya, anggap aja ini soal latihan gitu. Soal latihan kimia kelas 11. Ini soal latihan mata pelajaran kimia kelas 11. Kemudian kita kembali ke kuis lagi. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ini diklik pengimpuran nilai, sehingga nanti hasil dari siswa ini akan langsung masuk ke nilai kita. Jadi ke kolom nilai gitu ya, nanti kalau sudah dikerjakan oleh siswa. Baik, kita lanjutkan, kita klik blank quiz, maka akan masuk di sini. Ini kita rename dulu, misalnya ini soal latihan. Kemudian sini soal latihan kimia kelas 11. Jawab pertanyaan di bawah ini. Berikutnya akan masuk ke soal. Misalnya contoh saja soalnya ini. Nomor 1, ini pilihan ganda. Kemudian ini opsi 1. Opsi 1 ini kita bisa memberikan jawaban yang pertama. Kemudian tambahkan, ini untuk menambahkan di sini. Ini untuk jawaban yang kedua atau untuk kemudian yang ketiga, tambahkan opsi lagi. Yang keempat, tambahkan opsi. Kemudian yang kelima atau yang E ya. Yang E, tambahkan opsi yang kelima. Ini satu soal, tipenya pilihan ganda. Kemudian ini satu soal dengan satu jawaban benar. Nah, di sini nanti ada beberapa ya, ada kotak centang, ada pilihan ganda. Ini nanti beda. Yang kita pakai pilihan ganda dulu. Kemudian kita masukkan kuncinya seperti tadi. Kuncinya mana yang masukkan jawaban? Jadi misalnya ini. Kemudian poinnya sama, misalnya ini poinnya 10 gitu. Kemudian selesai. Maka akan muncul tanda hijau centang. Ini berarti ini adalah jawaban dari soal tersebut. Kemudian yang berikutnya, di sini ada setting, yaitu kita bisa acak urutan posisi. Sehingga nanti ini bisa diacak ketika satu siswa dengan siswa lainnya, itu bisa tidak tampil gitu. Maaf, tampilannya berbeda gitu. Jadi ini diklik acak, kemudian ini wajib dipilih, wajib diisi. Kemudian untuk soal berikutnya, misalnya ini tadi soal pertama, kemudian soal kedua. Soal kedua misalnya ini. Nah, kemudian ini opsi 1, kemudian opsi yang lainnya. Misalnya ini, karena kimia ada kemungkinan, seperti kimia, matematika, dan fisika, itu ada kemungkinan jawabannya dalam bentuk equation ya, atau ada bentuk karakter khusus gitu. Maka kita bisa pilih ini sebagai gambar. Jadi kita susun dulu soal kita sebagai gambar, kemudian kita upload gambar tersebut ke Google Drive, misalnya ini. Maaf, saya ulangi. Ini nomor 1. Kita upload. Oke, ini. Kemudian tambahkan. Ini juga kita upload. Misalnya ini
Kita cari dari apa yang sudah kita masukkan, B. Ini akan berlaku untuk mata pelajaran yang memang ada karakter khusus, misalnya matematika, fisika, kimia, mungkin bahasa Arab, Al-Quran, bahasa Jawa, dan seterusnya. Jadi pilihan gandanya ataupun soalnya itu kita juga bisa menggunakan gambar. Contoh seperti ini, kita cari C. Ini proses upload. Kemudian ini D ya, 4. Jawaban D. Kemudian tambahkan opsi lagi untuk yang E. Ini kita klik opsi E. Oke. Sama, ini tadi kalau sudah ini bisa kita hapus saja untuk teksnya. Udah nggak ada teks. Kemudian kita klik kunci jawaban. Kunci jawabannya ini kita klik, misalnya ini. Kemudian jangan lupa dimasukkan poinnya. Kalau benar nih poinnya 10. Kemudian kita klik selesai. Jangan lupa diklik wajib isi. Jadi nanti siswa harus mengisinya. Kemudian yang terakhir kita acak urutan posisi sehingga nanti ini akan teracak. Kemudian kita bisa melihat juga pengaturan untuk pembuatan pertanyaan atau kuis ini dari menu yang ada di sini. Selain kita bisa merubah warnanya, misalnya contoh kita rubah menjadi biru seperti ini bisa. Kemudian kita juga bisa ubah pengaturannya di sini. Misalnya hanya untuk pengguna, ini bisa diklik ya. Jadi kalau tidak nggak bisa dia. Kemudian untuk yang ke kuis ini. Oke, ini sudah presentasinya. Oke, sudah kita simpan. Baik, kalau ini sudah seperti ini, maka ini soal sudah siap untuk kita masukkan menjadi tugas siswa seperti ini. Kemudian sekali lagi kita bisa memberikan batas waktu atau tidak. Contoh karena ini soal latihan, maka kita tidak mengatur batas waktu. Yang kita atur tetap di topiknya, yaitu terkait dengan asam dan basa. Batas waktunya tidak perlu, poin kalau benar semua 100 misalnya, kemudian kita bisa tugaskan. Maka sampai di sini seluruh soal yang tidak kita buat itu sudah bisa dikerjakan oleh siswa. Ada 2 yang tadi ada batas akhir, sedangkan yang ini tidak ada. Kemudian karena ini nanti akan kita update atau mungkin kita jadikan sebagai soal yang umum, yang siswa bisa mengerjakan soal latihan itu kapan saja, misalnya seperti itu, maka ini kita bisa ubah posisinya ke sini. Nah, contohnya seperti ini. Maaf. Oh, ini tidak bisa ya. Oke. Baik. Atau mungkin ini sebenarnya bisa ke akhir gitu ya. Jadi terakhir setelah seluruh materi ini sudah dipelajari, maka siswa bisa mengerjakan soal latihannya gitu. Misalnya anggaplah ini soal latihan untuk PTS atau PAS seperti itu. Jadi walaupun tadi kita buat di sini, tetapi untuk yang berikutnya itu bisa kita geser-geser pada topik yang sudah dipilih. Kemudian nanti Bapak Ibu ketika sudah banyak siswa melakukan subscribe ke dalam Google Classroom kita, maka kita bisa melihatnya di sini. Ada siapa siswa-siswa yang ada di kelas kita, kemudian nanti di sini kita bisa cek nilainya, nilai dari tugas-tugas siswa, dan menu-menu yang lain nanti bisa Bapak Ibu explore ketika sudah menggunakan Google Classroom ini. Kemudian untuk sekali lagi untuk di forum ini, selain juga Bapak Ibu bisa memberikan pengumuman dan seterusnya, di sini juga ada informasi bahwa ada tugas harus dikerjakan kapan, paling akhir kapan, dan seterusnya bisa. Jadi ini Google Classroom dari menu-menu yang sederhana ini kita bisa membuat pembelajaran jarak jauh. Kemungkinan untuk analisis nilai dan sebagainya akan kita sampaikan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.